Hai, aku Ibu Nadia akan bercerita tentang sejarah ilmuwan. Kenapa sih ada sel? Kenapa kita harus mempelajari tentang sel? Oke, ini udah aku buatin konsepnya sebetulnya. Ini ada skrip. Nah, jadi pertama kali itu ada seorang ilmuwan namanya Robert Hooke di tahun 1665. Ia dan mikroskop sederhananya menguji atau meneliti sel gabut dari sel gabus dari Manihot utilissima alias singkong ya. Dia menemukan sel gabus yang berbentuk kotak-kotak atau seperti kamar, dan dia menduga ini adalah surga tersembunyi dari sebuah tanaman. Nah, dilanjutkan oleh Antony van Leeuwenhoek. Dia adalah murid dari Robert Hooke. Dia meneliti tanaman Spirogyra tahun 1674. Di tahun 1809, penelitian itu dilanjutkan oleh Jean-Baptiste Delamere. Nah, kita kenal ini siapa? Itu juga disebut dengan Bapak Evolusi. Nah, Delamere ini menyatakan bahwa setiap badan hidup itu adalah kumpulan sel. Selain itu, pernyataan yang juga dikemukakan oleh Rudolf Christian Treviranus dan Johann Jacob Paul Moldenhauer. Ia berpendapat bahwa individu memiliki kesatuan sel. Tadi nih dari Robert Hooke hingga si Moldenhauer, dia udah menemukan bahwa yang darinya sel gabus tadi terus dikatakan itu adalah sebuah sel hidup, dan itu merupakan sebuah kumpulan. Nah, penelitian itu tidak terhenti di sana. Jadi ada pendapat dari Henry Dutrochet. Ia menyatakan lebih dalam bahwa sel itu adalah hal yang atau elemen fundamental dari suatu organisme. Nah, di tahun 1838, Theodor Swan atau pakar anatomi hewan dan Matthias Jacob Claydon. Jadi ini ceritanya kedua orang ini dia sama-sama ingin meneliti tentang sel. Satu ahli anatomi hewan, dan yang si Jacob anatomi tumbuhan. Nah, mereka berpendapat bahwa sel itu adalah unit dasar kehidupan, dan setiap makhluk hidup tersusun dari sel tersebut. Lagi karena berkembangnya zaman, di tahun 1835 Felix Dujardin berpendapat bahwa sel adalah cairan yang selalu ada di dalam sel hidup. Jadi ini udah berkembangnya zaman, yang mulanya sel itu hanya kumpulan, disebut kumpulan, ternyata dia juga bersifat cair. Nah, sel adalah unit cairan yang selalu ada di dalam sel hidup. Dan di tahun 1840 Johannes Purkinje dia mengenalkan istilah protoplasma, yaitu protoplasma yang disebut dengan kerangka sel tersebut. Dan seorang ahli, Max Kulzi, ia berpendapat bahwa protoplasma itu merupakan struktur dasar kehidupan. Kalau kita sambungkan bahwa sel yang tadinya dikira kumpulan dan berupa cairan itu tuh ada di dalam sebuah protoplasma. Nah, protoplasma ini lah yang lebih besar dibandingkan sel-sel tadi gitu ya. Itu sampai peneliti oleh Max Kulze ya. Nah, di tahun 1858 ilmuwan bernama Rudolf Ludwig Karl Virchow, ia membuat pernyataan bahwa ada istilah namanya adalah omnis cellula and cellula. Ini adalah sebuah pernyataan yang menerangkan bahwa sel itu berasal dari sel sebelumnya. Nah, penelitian itu diuji dan dilanjutkan oleh Robert Brown yang menemukan sebuah
kebaruan bahwa nukleus ditemukan pada tanaman anggrek. Ini adalah sehingga ia disebut bapak nukleus ya, karena dia berhasil menemukan bagian terpenting yang mengatur aktivitas sel tersebut. Dan orang beranggapan bahwa sel yang tadinya hanya kumpulan ternyata punya pengaturan sendiri. Dan penelitian selanjutnya dilakukan oleh Erich Strasbarger, menyatakan bahwa setiap inti sel dan unit sebelumnya itu, unit sel tadi, dia melakukan mekanisme pembelahan, artinya punya pengaturan sendiri. Terus dia butuh pembelahan sel, yang itu tuh adalah kajian dari mitosis ya, yang kita kenal mitosis, meiosis. Dan terakhir kali kita kenal oleh Charles Bernard atau C. Bernard. Dia menyatakan bahwa sel adalah struktur terpenting. Ini kesimpulan bahwa sel itu adalah bagian terpenting yang mengatur seluruh pekerjaan selnya. Dan hari ini berkat penemuan semua ilmuwan tersebut, dunia penelitian tentang sel berkembang dan orang lebih mengkaji bahwa apa kandungan kimiawi yang ada di dalam sel dengan sub bidang yang disebut dengan sitologi. Terima kasih.